Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di video pembelajaran statistika bersama saya Sajan Hirzi dengan NIM 240934700 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi dari Universitas Negeri Malang. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang katanya bikin pusing di statistika. Tapi jujur ya, begitu aku ngerti logikanya, malah jadi ketagihan. Dan hari ini kita akan membahas soal simulasi Monte Carlo. Jangan khawatir ya, kita akan membahas dari yang paling dasar sampai kita pakai ke metode Excel. Dan kalau kalian ada yang mau ditambah atau ada yang mau disanggah, silahkan banget untuk kalian tulis di kolom komentar supaya pengetahuan kita dan pemahaman kita semakin dalam dan semakin luas. Dan aku senang banget kalau kita bisa berdiskusi di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih. Oke, sampai situ perkenalannya. Yuk kita masuk ke bagian pendahuluan. Oke, pendahuluan. Simulasi Monte Carlo adalah metode statistik yang berbasis eksperimen acak dan sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi sistem pembangkit energi. Contohnya, seperti prediksi kemungkinan beban puncak pada PLTU. Oke, mari kita lanjut ke dasar teorinya. Simulasi Monte Carlo menggunakan distribusi probabilitas dan eksperimen acak yang bertujuan untuk mendapatkan hasil statistik dari proses acak. Dalam konteks energi, variabel seperti beban, suhu, dan efisiensi dapat dimodelkan secara stokastik. Oke, yuk kita masuk ke penerapannya di pembangkit energi. Oke, mungkin cara penerapannya di pembangkit energi itu seperti contohnya prediksi output energi harian di PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian sebagai simulasi resiko operasional boiler. Selanjutnya prediksi biaya bahan bakar dengan fluktuasi harga pasar yang mencakup relevansi tinggi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Oke, jadi ini tuh sangat penting banget ya. Yuk kita lanjut lagi. Langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Yang pertama, kita mendefinisikan variabel acak, kemudian menentukan distribusi probabilitasnya. Selanjutnya mengambil sampling ribuan kali, contohnya 10.000, dan kemudian hitung hasil setiap simulasi sehingga mendapatkan analisis hasil statistiknya. Tapi dalam pembelajaran kali ini kita hanya menggunakan contoh yang simpel aja ya, supaya kita bisa dapat paham dasar-dasarnya dulu. Oke, kalau misalnya sudah kita mengerti nih dari dasar teorinya, saya rasa kita cukup untuk memulai ke dalam materi studinya di Excel. Oke, yang pertama di sini saya sudah buat data tabel distribusinya dengan judul tabel distribusi frekuensi usia 40 operator PLTU pada unit pembangkit tenaga uap. Oke. Di sini dengan saya buat nomor urutnya dari 1 sampai 7. Kemudian kita buat usia laki-laki sebagai usia operatornya ini secara acak aja dan random. Dan frekuensi pesertanya saya buat menjadi jumlahnya 40. Seperti
judul yang saya buat. Oke, cara menghitungnya dengan distribusi deminitas, yaitu frekuensi peserta dibagi jumlah pesertanya. Oke. Kita buat di sini frekuensi peserta. Sebentar. Frekuensi peserta dibagi jumlah. Nah, ini kita tambah di sini. Nah, kita mendapatkan hasil dari distribusi deminitas frekuensinya. Oke, kemudian tinggal kita tarik saja ke bawah, maka langsung keluar nilainya. Selanjutnya, cara menghitung distribusi kumulatifnya adalah dengan hasil dari distribusi deminitas ditambah dengan distribusi deminitas selanjutnya. Oke, seperti contohnya kita langsung buat di sini. Yang pertama, distribusi kumulatifnya itu kita samakan dengan distribusi deminitas yang pertama. Oke, selanjutnya distribusi kumulatif yang pertama ini kita tambah dengan distribusi deminitas yang kedua, sehingga kita mendapatkan hasilnya. Kemudian tinggal kita tarik, dapat hasilnya. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan nilai di sini dengan cara berarti kita buat namanya di sini. Tag numbernya itu dari angka terkecil hingga angka selanjutnya. Oke. Nah, ini kita kan dari yang awal itu dari 0 sampai 7. Oke. Selanjutnya dari 7 itu dari 8 sampai 22. Oke. Kita buat di sini. Sampai 22. Selanjutnya 23 sampai 40. Di huruf depannya kita tambahin koma atas. Berarti di sini 40 sampai 52. Selanjutnya 53 sampai 75 dan seterusnya. 75 sampai 85. Dan yang terakhir ini 85 sampai 100. Oke. Sampai sini dapat dipahami ya? Atau gini-gini. Kalau kalian masih belum bisa memahami, coba kalian stop dulu nih video ini. Kemudian kalian komen di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi kalau misal kalian sudah paham, kalian play lagi videonya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini prediksi usia operator
di unit PLTU berdasarkan data historis. Kita mencari dulu nilai random value-nya. Kita membuat nilai random value yang sudah disediakan oleh Excel-nya. Kita cari di sini. Sebentar. Kita pasang spesial dengan nilai value. Nah, sehingga dia timbul angkanya. Kemudian nilai random value-nya ini kita kali 100. Itu berarti dengan cara ini kita kali 100. Oke. Setelah kita dapat hasilnya ini, tinggal kita tarik ini ke bawah. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat mengetahui, kita bisa lihat dari sini nilai ininya, nilai depannya 40-nya ini di depan komanya. Kita lihat dari perbatasan tag number yang kita buat di tabel distribusi yang pertama. Kita lihat di sini nilai 40 ini mewakili berarti tag number 40 sampai 52 dan jumlah usianya itu sekitar 5. Oke. Oke, dapat kita lihat di sini dengan menganggap 40 ini jumlah usia yang terdapat di sini adalah 40. Kemudian 39 berarti mewakili dari 23 sampai 40. Misalkan jumlah usianya di sini 39. Kemudian 4 ini berarti dia dengan usia 35. Kemudian 40 berarti tetap sama, ini berarti di 40. Dan 94 berarti mewakili usia yang ke-45. Sampai seterusnya yaitu 68 berarti ada di 41 dan 96 ada di 45. Oke, jadi seperti itu cara untuk mencari simulasi Monte Carlo menggunakan tabel distribusi frekuensi dari Excel. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan kesimpulannya, yaitu Monte Carlo sangat berguna untuk ketidakpastian di pembangkit energi dan sangat memperkuat keputusan yang berbasis dengan data dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks perencanaan energi. Oke. Nah, yang selanjutnya. Oke. Sekian video pembelajaran dari saya. Jadi kita punya gambaran tentang seberapa bergunanya distribusi Monte Carlo. Oke. Kalau kalian punya pemahaman yang berbeda atau punya cara yang berbeda, silakan banget untuk kalian komentar di bawah. Kita buka diskusi bareng untuk pemahaman yang lebih luas. Oke, sampai situ saja pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian like video ini dan jangan lupa kalian share video ini ke siapapun yang kalian rasa membutuhkan video ini. Dan yang paling penting jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya.